Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Adiatma dengan NIM 2020 103 703 11135. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer yaitu HSRP Configuration Guide yang ada pada tugas 6 Jarkom. Jadi sebelum masuk, jadi HSRP itu ialah Host Standby Root Protocol, yang dimana itu sebuah protokol redundant yang menetapkan sebuah router akan secara otomatis mengambil alih traffic jika ada kegagalan dari sebuah rute. Jadi misalnya terdapat rute aktif dan juga rute yang standby. Jadi ketika terdapat rute yang tiba-tiba eh, tidak bisa melakukan jalur ke web server, maka dia akan ada pada router yang standby. Jadi masuk ke bagian part 1, verifikasi connectivity. Jadi kita masuk ke PCA-nya dulu. Hmm, Lalu kita masuk ke terminal. Kita lakukan ini tracer. Nah, jadi fungsi tracer di sini ini untuk melihat pelacakan data. Jadi dia itu melalui jalur mana saja. Di mana ini kan terdapat IP 1.1. Jadi dia itu terdapat dari router 1 GB/0. Lalu masuk ke router 2 yaitu 1.2, lalu ke 100 nah itu di iNet dan seterusnya. Lalu kita disuruh melakukan hal yang sama di PCB. Ini masuk ke PCB, ke tracer juga. Nah, ini juga sama. Jadi dia dari PC 1.3 yaitu router 3 dan maju dan masuk ke router 2, lalu ke iNet, lalu ke web server. Nah, setelah itu masuk ke step yang ketiga, observasi the network behavior when R3 become unavailable. Jadi di sini disuruh select the delete tool. Jadi di sini kita putuskan sambungan dari R3 dan juga ke switch 3. Bentar. Setelah itu kita lakukan uh, tracer lagi pada PCB. Nanti dia pasti akan muncul RTO karena kita belum melakukan HSRP. Jadi mana router yang standby dan mana router yang aktif. RTO. Dan lalu kita balikan lagi menggunakan ini copper street. Lalu kita lakukan tracer lagi. Sebentar. Sambil nunggu RTO-nya jalan. Ya, jadi setelah selesai kita lakukan lagi tracer. Mereka akan terhubung lagi karena mereka sudah tersambung telah terkonfigurasikan lagi. Lalu kita masuk ke part 2 yaitu step 1.
yang dimana kita konfigurasi SRP pada gigabit 0/1. Jadi kita masuk ke router 1, kita enable dulu, kita ke configure terminal, kita ikuti langkah-langkah yang ada di instruction yang di sini. Kita masukkan INTG 0/1, lalu standby version 2. Setelah itu kita ganti, kita masukkan, bisa standby 1 IP address IP 192.168.1.254. Lalu kita standby lagi, ini untuk prioritinya. Lalu standby on rem. Nah, setelah itu kita masuk ke router 3, melakukan konfigurasi pada ASRP di router 3. Jadi kita enable dulu configure terminal. Setelah itu di INVG 0/0, dan di sini diminta repeat only steps 1B dan 1C above. Jadi yang di sini di standby version 2, lalu standby 1 IP 192.168.1.254. Lalu kita masuk ke step 3, kita masuk ke router 1, dan lalu kita lihat show standby. Nah, jadi di sini sudah terlihat. Jadi state yang aktif itu terdapat di bagian router 1. Jadi state yang aktif itu ada di router 1, dengan yang standby itu ada di router 3 gitu. Kita cek dulu, ini sama. Ya, terus masuk ke router 3, lakukan juga show standby. Nah, state is standby. Jadi yang benar seperti tadi. Jadi router 1 ini dia router yang aktif, dan router yang ketiga ini dia yang standby. Jadi misalkan nanti terdapat jaringan yang putus, misal dari switch 1 ke R1, maka dia akan masuk ke router 3 untuk terhubung ke dalam web servernya. Jadi setelah itu kita masuk ke yang B, show standby brief. Jadi kita masuk ke router 1, standby brief. Nah, terlihat juga ini state aktif, dan standby-nya itu di router yang ketiga. Di R3-nya kita lihat juga. Nah, lalu masuk ke bagian yang C, which address should you use. Jadi untuk yang C ini kita lakukan masuk ke PCA dan mengganti default, bentar. Mengganti default gateway-nya menjadi berapa ini? 1254. Di 1254, dan juga kita melakukan di PCB.
Terus di sheet satunya juga ini dulu conft IP default gateway-nya 192.168.1.254. Itu pun sama di switch yang ketiga, enak conft IP default gateway 92.168.1.254. Saya 168. Ih, nanya lalu. Nah, setelah itu, nah di sini kompresinya sudah 100%. Tinggal apa? Kita masuk ke part 3 yaitu observe ASRP operation. Jadi kita masuk ke dalam PCB, kita lakukan tracer lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi 1.1 karena kita lakukan default gateway-nya tadi itu. Lalu kita masuk lagi ke kita diminta untuk menghapus bagian router 1 dan juga switch 1. Sama seperti yang tadi, kita cek. Jadi misalnya kita lakukan tracer di sini. Nah, dia bisa karena dia bisa masuk secara HSRP yang dimana itu kan router yang ketiga ini secara tidak sadar kan standby. Jadi meskipun yang aktif ini yang di router 1 terputus, dia masih bisa terhubung ke web server melalui router 3 yang dimana itu standby. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.